Selamat berjumpa lagi teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya berbagi tutorial bagaimana cara mengedit video, secara khusus video tutorial dengan menggunakan aplikasi CapCut dengan logo seperti ini. Dan di sini saya menggunakan perangkat smartphone. Nah, untuk aplikasi CapCut ini teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store atau App Store. Tentu saja gratis. Jadi teman-teman pastikan sudah menginstal aplikasi CapCut ini di perangkat smartphone-nya. Nah, sebelum kita menuju tutorialnya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu pastikan perangkat HP yang digunakan sudah terkoneksi internet. Karena akan lebih baik kita menggunakan aplikasi CapCut saat perangkat kita terkoneksi internet. Dengan demikian, kita bisa manfaatkan atau menggunakan fasilitas yang disiapkan di dalam aplikasi ini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, mohon di subscribe channel ini dulu, khususnya bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka aplikasi CapCut yang tentu saja sudah terinstall di perangkat smartphone kita masing-masing. Selanjutnya akan tampil halaman seperti ini. Dan kita pilih ikon tanda plus untuk membuat project baru. Nah, di sini tampil dua menu video dan kemudian menu foto. Ketika teman-teman hendak mengedit foto untuk dibuat menjadi sebuah video, maka di sini teman-teman pilih menu foto. Dan jika video, maka kita pilih menu video. Karena saya hendak mengedit video, maka saya mengaktifkan menu video. Nah, di sini saya hendak mengedit video tutorial yang baru saja direkam. Selanjutnya kita pilih video yang hendak diedit. Nah, sekarang kita sudah berada pada area kerja di aplikasi CapCut. Di bawah layar smartphone kita tampil beberapa fasilitas yang bisa kita akses sesuai kebutuhan untuk mengedit videonya. Kemudian di sini adalah timeline-nya yang kita manfaatkan untuk mengeditan video. Lalu yang berikutnya, kita perlu mencermati pada tombol atau ikon play yang ini. Kita manfaatkan fitur ini ketika kita hendak menjalankan atau memutarkan video. Selamat datang kembali di John Rubu. Ketika kita hendak memutarkan videonya, maka kita pilih tombol yang ini. Nah, ketika kita ingin berhenti memutarkan video, maka kita pilih ikon pause yang ini. Penggunaan tombol ini akan sangat membantu sekali ketika kita hendak mengedit video, terutama video-video tutorial. Karena bisa saja ketika kita menarasikan sebuah informasi di dalam tutorial, mungkin bisa terjadi slip of the tongue atau barangkali saja ada jeda. Dan selanjutnya penggunaan tombol ini akan membantu kita untuk melakukan pengeditan video dimaksud. Nah, sekarang yang berikutnya, karena kita hendak mengedit video tutorial, maka kita perlu menaikkan volume di perangkat smartphone-nya. Tujuannya adalah ketika kita memutarkan video, maka kita bisa mendengar narasi yang disampaikan dalam video tutorial dengan jelas. Dengan begitu kita akan mudah melakukan pengeditan atau melakukan pemangkasan pada bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke teman-teman, sekarang mari kita lanjut ke tahap pengeditan. Nah, sekarang saya memulainya dengan melakukan pemutaran video ini. Selamat datang kembali di John Rubu Tutorial. Kali ini saya berbagi tutorial bagaimana cara mengecek RAM di HP Samsung. Jadi kita perlu memutarkan videonya, kemudian kita mencermati narasi yang disampaikan. Nah, ketika ada jeda yang terlalu lama atau mungkin ada kesalahan pengucapan, maka pada bagian itu kita bisa pangkas. Narasi yang pertama, selamat datang kembali di John Rubu Tutorial. Lalu ada pause sedikit. Jadi kita perlu mencermati, setelah narasinya berakhir, kita bisa langsung berhenti pada bagian itu, lalu kemudian kita melakukan pemisahan. Oke, kita coba praktek. Saya putarkan lagi. Selamat datang kembali di John Rubu Tutorial. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, setelah narasi video ini, di situ saya berhenti dengan cara mengklik pada ikon pause. Karena kita akan melakukan pemangkasan, jadi kita perlu menempatkan garis putih yang ini pada bagian yang benar-benar pas. Lalu kita bisa geser seperti ini.
Kemudian saya tempatkan pada bagian ini. Nah, untuk menggeser timeline-nya, kita bisa klik dan tahan pada area yang ini. Kita klik dan tahan lalu digeser seperti ini. Cara untuk memisahkan videonya, kita pilih pada ikon gunting pada menu edit. Lalu kita pilih ikon bagi. Selanjutnya kita lanjutkan pemutarannya. Kali ini saya... Nah, redaksi selanjutnya yaitu kali ini. Itu dimulai dari bagian yang ini. Sementara ada bagian yang jeda, yaitu pada bagian ini. Kita bisa cermati secara baik. Oke, saya putarkan lagi. Ya, kata kali ini dimulai dari sini. Nah, selanjutnya kita melakukan pemangkasan. Caranya, kita kembali memilih ikon gunting. Lalu pilih menu bagi. Nah, sekarang ada bagian yang tidak diperlukan, yaitu pada bagian ini. Nah, bagian itu akan kita hapus, kita pangkas. Cara untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan setelah melakukan pemisahan, caranya kita klik pada bagian ini, bagian yang hendak kita pangkas. Kita klik sampai muncul kotak persegi seperti ini. Baru kita pilih menu hapus. Kita coba putarkan lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya berbagi. Nah, sekarang bagian yang jeda sudah kita hapus. Jadi tidak memakan waktu. Jadi durasinya tidak semakin panjang. Karena bagian yang jeda tadi kita sudah hapus. Nah, kita putarkan lagi. Kali ini saya berbagi tutorial bagaimana cara mengecek RAM. Nah, pada redaksi bagaimana cara itu ada jeda sedikit. Kita bisa pangkas pada bagian yang tidak diperlukan. Namun di sini saya lewatkan saja, atau kita praktek saja. Kita melakukan pemangkasan. Berbagi tutorial bagaimana cara mengecek. Nah, di sini kita perlu semakin mencermatinya secara baik. Nah, setelah kata cara kita pause, lalu kita geser sedikit. Kemudian kita melakukan pemisahan pada adegan yang ini. Lalu kita putarkan lagi. Mengecek. Ya, di sini kita melakukan pemisahan. Dan kita geser tipis saja ke kanan. Seperti ini. Lalu kita pilih menu bagi. Nah, sekarang ada bagian yang tidak diperlukan, ada sedikit jeda tadi, dan kita sudah melakukan pemisahan. Dan bagian yang jeda tadi kita hendak hapus. Di sini tidak bisa langsung kita melakukan pemangkasan, karena bagian yang jeda tadi, bagian yang hendak kita hapus sangat tipis, hampir tidak kelihatan. Oleh karena itu, di sini kita perlu memperbesar timeline-nya, sehingga nanti bisa nampak bagian yang tidak diperlukan itu. Dan caranya, kita menempatkan ibu jari kiri pada bagian ini. Jadi kita menempatkan ibu jari kiri pada bagian kiri dari garis putih yang melintasi timeline. Kita tahan, lalu ibu jari kanan kita geser ke kanan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, bagian yang tadi yang tidak kelihatan sudah nampak sekarang. Selanjutnya kita bisa pilih pada bagian video yang hendak dipangkas. Pada bagian ini, kita klik sampai muncul kotak seperti ini. Lalu kita pilih menu hapus. Seperti itu caranya. Kemudian kita bisa mengatur kembali ke ukuran lebih kecil untuk timelinenya. Karena jika tidak, ini pergerakannya sangat cepat. Kita coba saja. Kita putar. Cara mengecek RAM. Ya. Pergerakannya sangat cepat, nanti bisa bikin kita pusing. Jadi kita perlu mengecilkan lagi timelinenya. Caranya kita klik dan tahan, sama seperti tadi, dengan ibu jari kiri. Lalu ibu jari kanan kita geser ke dalam. Seperti ini. Dan kita coba untuk putar lagi. Tutorial bagaimana cara mengecek RAM di HP. Ya, seperti itu. Pergerakannya sudah pelan. Dan kita bisa lanjut melakukan pengeditan. Nah, teman-teman lakukan
dengan cara yang sama seperti itu sampai selesai. Di sini saya mempercepat supaya kita bisa sampai pada bagian akhir dari video ini. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita menggeser layar smartphone kita dari atas ke bawah. Di sini saya tanpa penjelasan ya teman-teman. Ya, karena video ini durasinya pendek, 2 menit saja. Durasi mentah, artinya videonya yang direkam tadi durasinya 2 menit lebih. Itu belum diedit. Jadi saya lanjutkan saja proses pengeditannya ini. Nanti di bagian akhir baru saya lanjutkan lagi dengan penjelasan. Selanjutnya kita pilih ikon gerigi yang ini. Kemudian kita menuju menu perawatan perangkat dan baterai. Nah, sekarang tampil spesifikasi HP yang sedang saya gunakan ini, HP Samsung. Dan di sini memorinya atau RAM dari HP ini yaitu 6 GB dan sudah digunakan 3,4 GB. Oke teman-teman, demikian saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Baik, kita sudah sampai pada narasi terakhir. Kita sudah sampai pada penghujung dari video tutorial ini. Saya putarkan lagi bagian yang terakhirnya. Sampai jumpa. Nah, kita sudah pastikan bahwa narasi yang terakhir tadi itu menjadi bagian terakhir dari video ini. Selanjutnya bagian belakang itu kita pangkas saja, kita hapus. Nah, jika sudah sampai pada tahap terakhir pengeditan, teman-teman perlu mengecek lagi untuk menemukan bagian-bagian yang mungkin perlu dipangkas lagi atau barangkali ada hal-hal teknis yang perlu diperbaiki. Dan caranya teman-teman bisa kembali ke awal, dari awal video, lalu diputar, kemudian teman-teman bisa melakukan pemangkasan pada bagian-bagian yang mungkin tidak diperlukan. Caranya sama seperti yang sudah dilakukan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai melakukan pengeditan video ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian yang berikutnya. Kita akan menambahkan audio atau musik untuk ditambahkan pada video yang sedang kita edit ini. Kemudian kita akan tambahkan animasi subscribe. Kita mulai dengan menambahkan audio. Dan untuk menambahkan audio ke dalam video kita ini, kita pilih pada menu suara. Selanjutnya kita tentukan folder tempat penyimpanan file MP3 intro untuk kita tambahkan ke dalam video. Dan teman-teman boleh tentukan musik intro untuk disertakan ke dalam video YouTube kita. Jika teman-teman belum memiliki musik intronya, teman-teman boleh mendownloadnya di browser Chrome. Dan karena di sini saya sudah memiliki musik intro, saya akan langsung menentukan musiknya untuk ditambahkan ke dalam video yang tadi. Nah, selanjutnya kita tentukan musiknya. Dan jika teman-teman ingin memutarkan terlebih dahulu untuk memastikan jenis musiknya, kita pilih pada judul musiknya. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita pilih ikon tanda plus. Nah, sekarang sudah tampil audionya. Audio yang tadi yang ditambahkan sudah tampil pada bagian ini. Dan untuk mendengarkan audionya, kita pilih ikon play. Selamat datang kembali di John Robo Tutorial. Terima kasih. Nah, ketika kita mencermati video tutorial ini, musiknya terlalu besar sehingga menutupi narasi yang disampaikan dalam video tutorial. Kita akan mengatur volume dari musik intro ini. Dan cara untuk mengatur volume, kita klik pada audionya pada bagian ini. Lalu kita pilih menu volume. Nah, seperti itu. Dan ini adalah ikon volume yang bisa kita setting untuk memperkecil suaranya atau bahkan memperbesar. Dan karena tujuan kita audio yang tadi diputarkan terlalu besar volumenya, maka kita perlu mengecilkan volume audio yang ini. Caranya kita klik dan tahan pada lingkaran yang kecil ini. Kita klik dan tahan lalu digeser ke kiri. Dan saya biasanya mengatur volume di angka 3, kadang juga angka 2. Selanjutnya kita pilih tanda centang di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita cek, kita geser ke kanan.
Ya, kita geser ke kiri atau kita menuju bagian akhir dari video kita untuk memastikan apakah durasi musik intronya pas atau mungkin durasi musiknya lebih panjang. Dan di sini tampil durasi musik intronya lebih panjang. Jadi kita perlu memangkas musiknya sesuai dengan durasi video. Dan cara untuk memangkas audio, kita pilih pada audionya yang sudah tampil di timeline ini. Kemudian kita tempatkan pada bagian yang sesuai, pada bagian akhir dari video kita atau beberapa detik sebelum itu. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita pilih menu bagi. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Durasi video yang lebih panjang tadi ke kanan kita hapus saja. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita perlu setting juga untuk volume akhir musik intronya. Di sini caranya kita klik pada musiknya seperti ini. Lalu kita pilih ikon pudar. Kemudian kita pilih menu fade out. Jadi tujuan supaya bagian akhir dari musiknya diperkecil volumenya. Jadi pada bagian fade out, kita klik dan tahan pada lingkarannya lalu digeser ke kanan. Kemudian kita pilih tanda centang. Baik, untuk audio sudah kita tambahkan. Sekarang kita akan menambahkan tombol animasi ke dalam video ini. Nah, untuk tombol animasinya bisa teman-teman buat sendiri atau bisa teman-teman langsung download di YouTube. Dan di sini saya akan menggunakan tombol animasi hasil download. Nah, caranya sekarang kita perlu cermati video kita. Kita perlu melihat durasi video kita. Dan contoh di video ini durasinya 1 menit. Jadi kita bisa atur berapa kali tampil tombol animasi subscribe dan lonceng notifikasinya. Di sini saya beri contoh 2 saja. Saya akan tambahkan tombol animasinya di bagian awal video dan di akhir video. Oke, untuk menambahkan tombol animasinya kita menuju anak panah yang ini. Kita menuju menu overlay. Selanjutnya kita pilih ikon tanda plus. Lalu kita menambahkan tombol animasi yang sudah kita siapkan atau hasil download. Di sini saya tampilkan tombol animasi hasil download. Kita pilih, lalu kita pilih lagi menu tambahkan yang ini. Nah, di sini tampil tombol animasinya, namun green screen-nya, layar hijaunya masih tampil. Kita akan setting supaya tidak tampak atau layar hijaunya tidak tampil lagi. Namun sebelum itu kita perlu setting volume lonceng notifikasinya supaya tidak terlalu kebesaran. Cara untuk setting volume pada tombol animasi green screen ini, kita pilih pada menu volume. Artinya setelah kita klik tombol animasi yang tampil di timeline di sini, sampai muncul garis putih, kotak persegi panjang garis putih seperti ini, baru kita pilih menu volume. Kita klik dan tahan pada lingkaran yang kecil, lalu digeser ke kiri dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya kita pilih tanda centang. Oke, untuk volume lonceng notifikasinya sudah disetting. Kita akan menuju ke tahap berikutnya. Kita perlu menghilangkan background green screen-nya. Cara untuk menghilangkan latar hijaunya, kita klik pada bagian taskbar fasilitas yang ditawarkan dalam aplikasi ini, pada bagian bawah. Lalu kita geser ke kiri. Kemudian kita pilih menu memotong. Kemudian pilih menu kunci chroma. Lalu kita menuju bagian ini. Kita klik dan tahan pada lingkarannya. Kita klik dan tahan lalu digeser ke atas. Seperti ini. Digeser ke atas. Kemudian kita pilih menu intensitas. Selanjutnya kita klik dan tahan pada bagian ini. Pada lingkaran yang kecil ini. Lalu digeser ke kanan sedikit. Maka teman-teman lihat latar hijaunya sudah tidak tampil lagi di tombol animasinya. Kemudian kita pilih tanda centang di pojok kanan bawah.
Selanjutnya kita perlu mengecilkan ukuran tombol animasinya. Caranya, kita klik pada bagian tombol animasinya. Kita klik dan tahan menggunakan 2 ibu jari. Lalu digeser ke dalam untuk memperkecil ukurannya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya tempatkan pada bagian mana saja di video teman-teman. Bisa bagian bawah, bisa bagian atas. Saya beri contoh, saya tempatkan bagian bawah dengan contoh seperti ini. Jika teman-teman ingin menambahkan animasi pada tombol subscribe ini, teman-teman kembali menuju taskbar aplikasi CapCut pada bagian bawah layar smartphone-nya. Lalu kita pilih menu animasi. Kemudian di sini tampil animasi. Ada yang berbayar, ada yang gratisan. Kita bisa geser ke kanan mencari yang gratisan. Ya, ini kita tentukan animasi masuk. Kita lihat aktif pada menu masuk. Lalu tentukan animasinya yang tampil pada bagian bawah sini. Misalnya saya pilih yang ini, perbesar. Ya, seperti itu. Kemudian untuk durasinya, kita bisa setting pada bagian ini. Durasi pergerakan animasi tombol subscribe-nya. Setelah disetting, kita pilih tanda centang. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah tombol animasi subscribe di bagian akhir dari video yang sedang dibuat ini. Kita tempatkan tidak pas di akhir videonya, namun kita geser sedikit ke depan. Kita atur sedemikian rupa supaya tidak terpangkas bagian animasinya. Kemudian kita pilih menu tambahkan overlay. Lalu menuju tombol animasi subscribe yang sudah disiapkan. Lalu lakukan proses pengeditan sama seperti sebelumnya. Di sini saya lebih dulu pangkas. Saya tempatkan pada bagian ini, geser untuk menempati posisi yang akan dipotong sesuai dengan posisi garis putih yang melintasi timeline ini. Lalu pilih menu bagi, kemudian pilih menu hapus. Lalu kita geser ke depan seperti ini. Kita atur volume tombol animasi subscribe-nya, kemudian pilih menu volume, lalu kita setting volumenya. Nah, selanjutnya pilih tanda centang. Kemudian kita akan menghilangkan background green screen-nya. Dan caranya sama seperti sebelumnya, kita cari menu memotong yang ini. Setelah dipilih, kita pilih lagi menu kunci chroma. Kemudian kita menuju halaman yang ini. Kita klik dan tahan pada lingkarannya, lalu digeser sedikit ke atas, digeser vertikal. Jika sudah dengan posisi seperti ini, kita kemudian menuju menu intensitas. Selanjutnya, tombol lingkaran di sini kita geser sedikit ke kanan sampai latar hijaunya hilang. Lalu pilih tanda centang lagi. Langkah berikutnya kita perlu mengurangi ukuran tombol animasi subscribe ini. Selanjutnya teman-teman bisa tempatkan posisinya, bisa di atas, bisa di bawah. Saya tempatkan pada bagian bawah. Contohnya seperti ini. Dan jika sudah, kita pilih ikon kembali di pojok kanan bawah. Oke teman-teman, kita sudah selesai pada tahap akhir bagaimana cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi CapCut. Kemudian kita menambahkan tombol animasi subscribe green screen. Lalu juga kita menambahkan audionya. Tahap selanjutnya, ketika teman-teman ingin menyimpan hasil pengeditan video ini, ketika teman-teman ingin menyimpan project yang sedang dibuat ini, kita menuju ikon yang ini, anak panah ke atas. Nah, sekarang sedang dalam proses penyimpanan project video. Oke teman-teman, demikian saja tutorial bagaimana cara mengedit video secara khusus video tutorial dengan menggunakan aplikasi CapCut
di HP. Semoga video ini bermanfaat.